Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sejahtera juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pagi hari ini dari rumah masing-masing, baik yang ikut melalui Zoom meeting, ya, maupun yang ikuti secara live lewat Facebook atau YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati seluruh pelayan kita dan pengurus-pengurus yang hadir pada saat pagi hari ini di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam ratapan. Kita ratapan pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai yang ke-26. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah, bisa baca bersama-sama ayat ini. Kita bangkit berdiri, kita ucapkan dengan iman, dan kita tangkap dengan iman sehingga janji Tuhan ini menjadi bagian kita semuanya. Kita perhatikan pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai yang ke-26. Kita akan baca secara bergantian. Saya ingatkan yang di rumah juga bisa berdiri. Tuhan, saya sudah yang berdiri di sana ya. Terima kasih itu, kecuali host mungkin yang sulit berdiri. Ya. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 26, saya akan baca ayat 21, saudara akan baca ayat 22, dan seterusnya ayat 26 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik dengan tiap pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini adalah merupakan satu kitab ratapan dari Nabi Yeremia, dan dia menulis kitab ini diperkirakan tahun 586 sampai 585 sebelum Masehi. Dan kitab ratapan ini dikatakan merupakan kitab tangisan, satu kesedihan, satu duka cita yang sangat mendalam, di mana Nabi Yeremia melihat secara langsung keadaan kebinasaan yang terjadi atas bangsa, atas kota Yerusalem, atas bangsa Sion, ya, atas bangsa umat pilihan Allah. Dan dikatakan kalau di sana kita lihat dalam sejarah mulai dari umumnya kerajaan, istana raja juga hancur, kota-kota juga hancur, bahkan dalam segala bidang semuanya mengalami kehancuran. Bahkan sampai terjadi juga kelaparan dan terlebih pas finalnya dikatakan bahwa mereka dibuang dalam Babel untuk diperbudak, dan mereka diperbudak sedemikian rupa. Itu sebabnya dikatakan Nabi Yeremia merasa dia sudah sampaikan berulang-ulang untuk pertobatan, seruan pertobatan bagi bangsa Israel, tetapi mereka tidak bertobat juga. Sampai akhirnya Tuhan memurka dan menghukum mereka. Tetapi melalui ayat yang kita baca saat ini, Nabi Yeremia menyampaikan kembali kepada bangsa Yerusalem, di sana dikatakan kepada orang-orang di Yerusalem, kepada orang-orang Sion, supaya mereka bertobat, supaya mereka mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Ketika seseorang berbalik dan bertobat kepada Tuhan, maka pemulihan Tuhan itu akan terjadi. Dan pagi hari ini firman Tuhan ini ditujukan kepada saya dan saudara jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dan kepada siapapun yang mendengar firman Tuhan, bahwa dia mengingatkan kita kembali agar kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tema dari firman Tuhan pagi hari ini saya berikan yaitu sikap orang percaya di tengah penderitaan. Sebagaimana sikap dikatakan di sini, bagaimana mereka menghadapi penderitaan. Ada 3 poin yang saya ingin tekankan. Yang pertama, di ayat yang ke-21 di sana dikatakan, dan ayat yang ke-24, tetapi hal-hal inilah yang diperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, ya. Dan di ayat yang ke-24 di
pilihan Allah ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi persoalan pelik dalam hidup kita, entah itu berupa tekanan hidup, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang pertama dari ayat-ayat ini mengungkapkan kepada saya dan saudara, supaya kita tetap mempunyai pengharapan. Amin. Jadi yang pertama adalah bangkitkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Pengharapan itu bicara tentang berharap, berarti melihat keadaan di masa yang akan datang. Yang belum kita alami, tapi kita bisa melihat kondisi yang akan datang itu jauh lebih baik dari keadaan saat ini. Itu namanya berharap. Berharap berarti belum kita alami, belum kita jalani, tetapi kita bisa melihat dengan kacamata rohani kita, dengan kekuatan iman yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kondisi kita, keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi yang pertama dikatakan bangkitkanlah pengharapanku kepada Tuhan. Itu sebabnya Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Berarti harus diperhatikan, harus direnungkan, harus disimak. Oleh sebab itu aku akan berharap. Dan di ayat 24 tadi sangat jelas di sana dikatakan, Tuhan adalah bagian kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Pengharapan itu sangat penting. Kenapa Bapak Ibu? Saudara kasih batasan di ayat ini. Di dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-18 di sana dikatakan, Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini adalah janji Tuhan bagi orang-orang pilihannya. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, maka ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita mampu bertahan, bahkan kita mampu bangkit dan melangkah lebih maju dari waktu-waktu yang sebelumnya. Tapi kalau sudah tidak punya pengharapan, itu berarti orang berputus asa. Akhirnya dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan diri sendiri, dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan situasi dan kondisi dan lain sebagainya. Sama dengan keadaan yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia, dan tentunya ini bukan hanya dihadapi oleh bangsa kita saja. Karena memang bicara pandemi COVID-19 ini adalah bersifat global, yang mulai dari negara Cina, yang mulai dari Wuhan, atau kota Wuhan, di sana dikatakan, mulai dari situ kemudian merebak ke bangsa-bangsa lain sampai ke Indonesia. Artinya virus itu menjadi benar-benar mewabah, sehingga dikatakan global pandemi global. Ya. Jadi itu secara mendunia, tidak ada bangsa yang tidak mengalami. Kita lihat sendiri bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi. Dan bubut mati, tiba-tiba mati dan lain sebagainya. Tapi di tengah-tengah situasi seperti saat ini, jangan membuat putus asa, jangan membuat kita jadi hilang harapan. Saat-saat inilah Tuhan ingin agar saya dan saudara tetap mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Amin. Karena ketika kita mempunyai pengharapan, di mana pengharapan itu kita tunjukkan kepada Tuhan, maka dikatakan pengharapan kita tidak akan hilang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, surat Roma pasal 12 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Dikatakan dengan jelas, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi tentunya ketika kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan air mata, bukan dengan kesedihan, bukan dengan pikiran kosong, tetapi dikatakan dengan sukacita. Dan kita tahu bersama bahwa sukacita adalah salah satu buah Roh Kudus. Ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, sebelumnya kita dibaptiskan oleh Roh Kudus, maka itu akan melahirkan satu sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan, yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi bagaimana.
Amin. Sehingga saat mungkin secara fisik orang melihat, wah itu berat kayaknya, persoalannya berat, kok dia masih bisa tersenyum, tapi kok dia masih bisa bangkit, tapi kok dia masih bisa beraktivitas sebagaimana dulu. Mereka tidak tahu itu karena karya Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam hidup yang orang percaya. Amin. Itu sebabnya dikatakan sukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Berarti jangan heran kalau umat Tuhan mengalami kesesakan, karena memang Alkitab sudah mengatakannya. Tetapi sekalipun ada kesesakan, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tekanan hidup, kita tidak tenggelam dengan penderitaan tersebut. Ada kekuatan Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk kita bisa bertahan bahkan bangkit dari kesesakan tersebut. Amin. Dan di dalam Roma pasal 15 ayat 13, di sana dikatakan, Roma pasal 15 ayat 13, saya berharap yang bingung juga bisa baca ayat-ayat tersebut ya. Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Firman Tuhan katakan dengan jelas, semoga Allah sumber pengharapan. Jadi pengharapan itu datangnya dari mana? Dari Allah. Itu sebabnya pertama pentingnya kita beribadah, karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita memuji Dia, memuliakan Dia, menyembah Dia, ada pengharapan yang Tuhan alirkan bagi saya dan saudara, sehingga kita bisa bertahan, bahkan kita bisa bangkit, bahkan menjadi pemenang lebih dari para pemenang. Amin. Firman itulah yang menumbuhkan iman percaya kita. Tapi kalau pendengaran kita sudah tidak lagi mendengarkan firman Tuhan, kita sudah tidak lagi mendengarkan pujian penyembahan kepada Tuhan, maka jangan heran, keadaannya akan semakin terpuruk, keadaannya akan semakin lemah, keadaannya akan semakin jauh. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi sangat jelas sekali di sana dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Segala sesuatu yang kita harapkan untuk masa yang akan datang, mungkin mengenai kondisi rumah tangga kita, kondisi pendidikan anak-anak kita, kondisi usaha mata pencaharian kita, penghasilan kita, kondisi kesehatan kita. Sekarang bangkitkanlah pengharapan yang dari Tuhan, yang memenuhi saya dan saudara untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Jadi yang pertama yang ditekankan oleh Nabi Yeremia ketika menghadapi penderitaan dan kesesatan, dia harus bangkitkan pengharapan di dalam Tuhan. Poin yang kedua, kembali ke Ratapan pasal 3 tadi, di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23, di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Hal yang kedua yang ditekankan oleh Nabi Yeremia di sini adalah bagaimana dikatakan ketika menghadapi persoalan hidup, yang paling utama dalam hidup kita adalah tetap menyadari bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Amin. Sadarilah dalam setiap hidup kita, ketika kita baru berjaga di pagi hari, ketika kita baru bangun di pagi hari, menghirup udara yang segar, kita masih bisa bergerak dan berjalan. Kita harus menyadari yang pertama adalah bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Berarti kasih setia Tuhan itu tidak kadaluarsa. Kasih setia Tuhan itu tidak terbatas. Kasih setia Tuhan itu bicara tentang kemurahan Tuhan yang lebih dari ini. Kalau dalam situasi dan kondisi saat ini, kalau kita tidak menyadari kasih setia Tuhan, bisa-bisa orang tua akan terpuruk. Tidak sedikit banyak pekerjaan yang saya dengarkan, yang saya baca, ya, saya lihat juga bagaimana dia orang itu semakin keras,
karena dengar adanya PPKM yang pembatasan, sehingga mereka yang sudah ada pesanan batal semuanya, yang seharusnya tadi income-nya sangat banyak dalam bisnis, tiba-tiba tidak bisa sama sekali. Akhirnya modalnya pun habis, membuat mereka drop. Kalau hanya dengan kekuatan manusia saja, itu sangat terbatas dan membuat orang itu sangat terpuruk. Itu sebabnya saat inilah firman Tuhan datang kepada saya dan saudara, mengingatkan saya dan saudara, sadarilah bahwa kasih setia Tuhan dalam hidup saya dan saudara itu tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, selalu baru. Amin. Bicara tentang kemurahan Allah yang lebih dari itu. Bicara tentang kemurahan Allah yang tidak terbatas. Selagi orang Yahudi kembali kepada Tuhan, maka kasih setia Tuhan itu juga nyata. Saat mereka di dalam penderitaan, dalam perbudakan, maka kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Itu sebabnya sampai masanya 70 tahun dikatakan, akhirnya mereka keluar juga dari perbudakan di belakang. Seperti ada kain yang Tuhan tetapkan untuk pemberitaan. Dan kalau kita pelajari sebenarnya hal itu sangat saja. Tapi sekali dia lupa berat banget. Tentunya kita tidak mau alam murka terjadi. Amin. Dan kita juga berdoa untuk bangsa kita saat ini. Dalam segala keadaan yang saat ini kita doakan agar bangsa kita benar-benar kembali kepada Tuhan. Sehingga kasih setia Tuhan yang tidak terbatas itu turun atas bangsa. Sebenarnya kita bahas kasih batasan di sini. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7 di sana dikatakan 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Di sana dikatakan, bergembiralah akan itu, sekalipun sekarang ini kamu sepertika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Di ayat ini menekankan kepada saya dan saudara bahwa bergembiralah. Dikatakan bahwa tidak mudah ya, orang lagi sakit disuruh bergembira, nggak mudah. Tapi memang itulah firman Tuhan, berbeda dengan dunia. Orang lagi kesulitan nggak disuruh bergembira, tapi itulah firman Tuhan. Dan dia akan melahirkan kegembiraan itu dari bawah. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika seseorang mengalami pencobaan, dikatakan persoalan, dikatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat 7, maksudnya apa dikatakan? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Termasuk wabah COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia, menurut saya. Dan saya percaya, Tuhan sedang menguji dan memurnikan iman percaya anak-anak Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya atas kuasa Tuhan. Jangan mau kalah dengan situasi dan kondisi yang ada. Amin. Dan tentu tetap mempunyai hikmat dari Tuhan. Ya, hikmatnya ya seperti sekarang kita harus menatap protokol kesehatan dengan baik. Ya kan? Kita harus lakukan itu dengan baik. Demi menjaga kesehatan kita sendiri. Lebih dikatakan dari sisi hati kita. Jangan kita berduka cita oleh hal-hal yang sudah terjadi. Karena kalau kita penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan tekanan, itu akan membuat bahwa imun itu menjadi drop, bahkan menjadi sakit. Tapi ketika kita bergembira, sebagaimana Amsal katakan, gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat bergembira kenapa? Karena kita melihat bahwa ini sedang memulihkan iman percaya kita. Di mana dikatakan nilai iman yang saya dan saudara miliki di dalam percaya kepada Yesus Kristus lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Amin. Kalau harta kekayaan dunia dikatakan kalau berbicara emas berarti kan apa yang sudah paling mahal begitu ya. Tetapi firman Tuhan katakan ada yang lebih mahal daripada emas dan perak, yaitu nilai iman percaya kita kepada Yesus Kristus.
kita harus mempertahankan. Kita harus beriman. Kita harus bersyukur. Jadi saat menghadapi persoalan, lihat dengan kacamata rohani, lihat apa imanmu, bahwa ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan di balik dari sesuatu. Yang pasti apa yang dikerjakannya, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan memberikan hari depan. Amin. Karena dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 4, di sana dikatakan tetapi bagaimana Paulus juga menjadi contoh, ya, dan memotivasi jemaat Tuhan yang ada di Korintus. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 dikatakan di sana. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir yang kami semakin merosot, namun manusia batin yang kami dibaharui dari sehari ke sehari, itu juga. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Milikilah iman seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kamu menghadapi persoalan hidup, ingat baik-baik, di balik persoalanmu ada mujizat yang sedang Tuhan siapkan. Amin. Di balik masalahmu baru ada berkat yang Tuhan sedang sediakan. Yang penting tetap bertahan di dalam Dia, tetap bersukacita di dalam Dia, tetap berjalan sesuai dengan jalur-jalurnya. Bagaimana Paulus dikatakan, manusia batin yang lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batin yang kami dibaharui dari hari ke hari. Artinya roh kita dan jiwa kita, pikiran, perasaan dan kehendak kita dibaharui dari hari ke hari. Oleh apa? Oleh firman yang memberikan kehidupan tersebut. Kita tidak mau kalah dengan segala situasi dan kondisi, tapi kita menerobos dengan kekuatan yang daripada. Dan kita tidak melihat keadaan yang sepertinya tidak ada harapan secara manusia. Kita tidak melihat keadaan situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi yang membuat orang kita berputus asa. Tapi kita melihat di balik semua itu ada kekuatan besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan dan sumber berkat. Itulah yang akan memegang tangan kanan kita sehingga kita tetap bisa berjalan di dalam. Amin. Bahkan dikatakan jauh lebih besar dari penderitaan yang kita alami. Kemuliaan Allah yang akan dinyatakan jauh lebih besar dari apa yang kita alami. Apapun persoalan yang sedang Saudara ini saudara hadapi hari-hari ini, kesulitan apa yang kau hadapi saat anak hidup apa yang sedang kau hadapi saat mungkin ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Pandanglah kepada Yesus sumber kehidupan dan sumber berkat. Lihatlah Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya yang jauh lebih besar dari penderitaan orang kita. Karena itu hanya kebijaksanaan. Amin. Lewati proses itu bersama dengan Tuhan. Karena ketika proses itu terjadi, berarti Dia sedang membersihkan karakter kita, sedang membersihkan hati nurani kita, sedang membersihkan ego kita, sedang membersihkan kerendahan hati kita, sedang membersihkan kesabaran kita, kasih kita, dan terlebih memurnikan iman percaya kita di dalam Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di sana, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Kalau kita lihat dengan berita dan sekarang kan, wow, bisa grow. Ya, bisa down, apalagi usaha ibaratnya baru merintis, tiba-tiba ada masalah seperti ini, bisa down dia. Tapi selagi dia mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, saya yakin sesuai dengan janji firman Tuhan, Tuhan akan nyatakan berkatnya pada waktunya. Amin. Kemudian yang ketiga, kembali ke ratapan tadi, ratapan pasal yang ketiga. Kalau kita lihat di sana di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26, mari baca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan.
Amin. Yang ketiga di sana dikatakan supaya kita tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam situasi dan kondisi yang sangat pelik, yang paling utama kuncinya adalah cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan di dalam Amos ya, coba kita buka Amos pasal 5 ayat yang keempat. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Mari baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Amin. Carilah aku, kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan karena COVID-19 lantas sudah tidak beribadah lagi. Ibadah banyak caranya sekarang ya, kan medianya ada. Bisa lewat Zoom, Google Meet, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, ya. Dan saat ini seperti tadi firman Tuhan dibilang, jadi kalau lainnya kan, kalau saat ini peraturan pemerintah seperti itu ya kita imani dan kita kerjakan dengan baik. Tapi kalau sudah tidak PPKM lagi, jangan lagi punya alasan untuk tidak datang ke rumah Tuhan. Ya, jangan memutar waktunya. Semua firman Tuhan katakan ada waktunya. Ada saatnya seperti ini, ada batasan, sehingga bisa bekerja hanya melayani ibadah. Ya, mengurus-mengurus. Ya, tapi ada saatnya kita semuanya bisa datang ke rumah Tuhan. Dan memang firman Tuhan katakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Cari dia. Kenapa? Karena ada saatnya tidak bisa lagi menemui Tuhan. Wow, itu adalah bicara Quran sudah tertutup. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Mari baca ayat ini bersama-sama dengan saya. Yang di rumah juga tolong baca ya. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Ya, ada baiknya sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Tuhan akan memberikan pengampunan dengan limpahnya kepada orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang waktunya kita mencari Tuhan. Sekarang adalah pemurnian. Jadi orang yang sudah biasa suka ibadah tiba-tiba dilarang ibadah kayak gini kan rasanya tidak nyaman, betul? Tapi kalau udah biasa nggak ibadah ya, dia dengan orang ya udah begitu lah, begitu ya. Tapi dia lupa bahwa ada waktunya Tuhan, di mana saat sangkakala Allah berbunyi, nafiri Allah berbunyi, seluruh malaikat-malaikat dari seluruh tujuh mata angin dikatakan akan mengumpulkan orang-orang benar. Dan di situ sudah dikatakan gereja masuk dalam pernikahan anak domba. Dan itu berarti sudah dibuka tertutup untuk mereka yang tidak mencari Allah. Jangan saat sangkakala Allah berbunyi baru dia sadar, oh iya benar ya Yesus. Tapi sudah terlambat. Sekarang pintu kemurahan Allah masih terbuka lebar-lebar. Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Dan jangan menolak dia dalam hidup. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepadanya. Buktikan ini aku Tuhan. Aku percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena firman Tuhan katakan, dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku. Kita akan diselamatkan ketika kita mengaku dengan mulut kita, dengan hati kita percaya, dan kita lakukan dengan kehidupan kita. Yang beliau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Jelas sekali ayat ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Saya percaya pasti beda suasananya ya. Ketika kita benar-benar bebas untuk beribadah, ketika ada pembatasan. Tapi kita bilang ketika kita berusaha mencari Tuhan, di rumah kita juga kita beribadah. Dan pada saatnya dikatakan semua dengan situasi sekarang mau tidak mau tetap kalau kita ada juga. Amin. Kita lakukan untuk kebaikan kita bersama.
Jadi hal yang ketiga yang ditekankan oleh nafsu ini adalah supaya kita tetap mencari Dia. Tadi dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Kita sedang menanti pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk kota kita, untuk daerah kita, bahkan untuk bangsa kita. Sehingga Tuhan mengampuni segala dosa pelanggaran bangsa kita. Sehingga Tuhan memulihkan keadaan bangsa kita. Sangat tidak enak dengan keadaan COVID-19. Banyak sekali aspek kehidupan yang terganggu. Baik dalam dunia pendidikan, dunia sosial, ya. Begitu juga dunia ekonomi, bahkan orang yang banyak sekali. Setiap faktor kehidupan. Ya, kita harus dukung mereka dalam doa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah menjalankan segala tugas dengan baik untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari 3 hal tadi yang ditekankan, inilah yang harus kita miliki sikap kita di akhir zaman ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan di ayat yang ke-21 itu adalah kita tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Bangkitkan pengharapanmu di dalam Tuhan, karena pengharapan itu sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu tidak terbatas. Setiap pagi Dia memberikan kasih setianya bagi saya dan saudara. Kalau kita menyadari kasih setia Tuhan, maka kita tidak akan kecewa menghadapi segala sesuatunya. Tapi kita mempunyai kekuatan yang daripada Roh Allah dan menyadari setiap hari kasih setia Tuhan baru dari pagi setiap pagi. Amin. Dari hari berganti hari, setiap hari selalu baru kasih setia Tuhan bicara kemurahan yang lebih dari hidup. Dan yang ketiga, carilah Tuhan selagi Dia bisa itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dalam firman Tuhan ini tertera dalam hati dan pikiran kita. Ketika kau menghadapi persoalan, ingatlah kembali apa yang Tuhan inginkan di hari-hari yang kau lakukan. Tetap punya pengharapan, jangan pernah kecewa, ya, dan tetap dikatakan sadari akan kasih setia Tuhan dan tetap mencari Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita menyembah Tuhan. Yang di rumah juga, mari kita sama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Aku tidak takut sebab kau bersama. Tolong ambilkan laptopnya. Mari kita berdiri bersama-sama kita menyembah. Yang tidak hanya ada di rumah, mari kita bantu. Rasakan kehadiran Tuhan sudah sampai ke rumah. Tidak berkabut.
Biarlah lewat firman Tuhan kita mengharapkan kasih hanya tertuju kepadamu. Kami tidak perlu takut. Kami hanya berharap kepadamu karena Allah sumber pengharapan, sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus juga memberkati hamba-Mu. Berkati setiap pelayanan yang ada Tuhan. Juga berikan kesehatan dan kekuatan bagi hamba-Mu. Berkati rumah tangganya Tuhan. Suami, bahkan anak-anak sesi pastor Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap pelayanan yang ada Tuhan. Engkau setiap campur tangan Tuhan. Engkau senantiasa memberkati. Baik kami yang mendengarkan pada saat pagi hari, baik di gereja maupun di rumah. Engkau memberkati kami semua. Memberi kami kesehatan, kekuatan daripada. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar mau memberikan korban suku kami yang berkurang. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi kesempatan. Engkau memberkati kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berikan